Sebelum lanjut saya doakan para pendengar dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan kemudahan amin. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dari mana kalian menonton agar kita bisa saling sapa. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, Siti justru mendengar kalimat yang akan mengubah nasibnya selamanya. Perempuan lulusan SD seperti kamu tidak pantas menjadi menantu keluarga kami. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit desa Cempaka. Suasana rumah sederhana milik keluarga Siti dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tetangga dan kerabat berdatangan untuk menghadiri acara pernikahan Siti dengan Rian, pria yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Bagi Siti, hari itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sejak kecil, ia hidup dalam keterbatasan. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan sayur keliling untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kondisi ekonomi yang sulit, Siti hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar. Meski demikian, Siti tidak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi perempuan yang rajin, sopan, dan pekerja keras. Sejak remaja, ia membantu orang tuanya mencari nafkah. Ia percaya bahwa pendidikan memang penting, tetapi karakter dan kerja keras juga memiliki nilai yang besar dalam kehidupan. Ketika bertemu dengan Rian, Siti merasa menemukan seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Rian bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di kota. Meski berasal dari keluarga yang lebih berada, Rian selalu mengatakan bahwa ia mencintai Siti karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Namun ternyata, tidak semua orang merasa bahagia dengan hubungan mereka. Sejak awal, ibu Rian yang bernama Bu Ratna menentang hubungan tersebut. Baginya, Siti tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi istri anaknya. "Apa yang kamu lihat dari perempuan itu, Rian?" tanya Bu Ratna suatu malam. "Siti perempuan baik, Bu." "Baik saja tidak cukup. Dia hanya lulusan SD. Bagaimana nanti kalau orang-orang bertanya siapa menantu saya?" Rian berusaha meyakinkan ibunya bahwa pendidikan bukan satu-satunya ukuran seseorang. Namun Bu Ratna tetap pada pendiriannya. Meski mendapat penolakan, Rian akhirnya tetap menikahi Siti. Ia berharap seiring waktu ibunya akan menerima istrinya. Sayangnya, harapan itu tidak menjadi kenyataan. Setelah akad nikah selesai dan para tamu mulai menikmati hidangan, Siti pergi ke dapur untuk membantu membereskan beberapa keperluan. Di sana, tanpa sengaja ia mendengar percakapan yang membuat hatinya terasa seperti diremas. Bu Ratna sedang berbicara dengan salah satu kerabatnya. "Sejujurnya saya tidak pernah setuju dengan pernikahan ini," kata Bu Ratna. "Lalu kenapa tetap dilanjutkan?" tanya kerabatnya. "Karena Rian keras kepala. Coba lihat menantu saya itu. Pendidikan rendah, tidak punya pekerjaan tetap, keluarganya juga biasa saja." Mereka tertawa kecil. Bu Ratna kemudian melanjutkan perkataannya. "Perempuan lulusan SD seperti dia tidak pantas menjadi menantu keluarga kami." Tubuh Siti mendadak kaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri mematung di balik pintu dapur, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Hari itu adalah hari pernikahannya. Hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Namun kenyataannya, ia justru menerima penghinaan yang begitu menyakitkan. Siti ingin menangis. Ia ingin berlari dan mengadu kepada Rian. Namun ia memilih menghapus air matanya dan kembali tersenyum di depan para tamu. Ia tidak ingin merusak suasana bahagia itu. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Siti dan Rian duduk di kamar mereka. "Kamu terlihat sedih. Ada apa?" tanya Rian. Siti sempat ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia hanya menggeleng. "Tidak apa-apa." Rian tersenyum dan menggenggam tangannya. "Mulai sekarang kita adalah keluarga. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Mendengar itu, hati Siti sedikit tenang. Ia ingin percaya pada ucapan suaminya. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Hari-hari pertama setelah menikah, Siti berusaha menjadi istri sekaligus menantu yang baik. Ia bangun lebih pagi dari semua orang di rumah. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu berbagai pekerjaan lainnya. Namun, sekecil apapun kesalahan yang ia lakukan selalu menjadi bahan kritik Bu Ratna. Saat masakannya terlalu asin, Bu Ratna mengomel.
Saat lantai masih sedikit basah setelah dipel, Bu Ratna kembali mengeluh. Bahkan ketika Siti bekerja tanpa istirahat, Bu Ratna tetap menemukan alasan untuk menyalahkannya. Kamu ini benar-benar tidak cekatan. Kamu tidak tahu cara mengurus rumah. Begini saja tidak bisa. Kalimat-kalimat itu terus terdengar hampir setiap hari. Siti berusaha bersabar. Ia yakin suatu saat nanti Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan pada apa yang ia lakukan. Masalahnya adalah Bu Ratna memang tidak pernah menginginkannya menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan tanpa disadari Siti, penolakan yang saat itu masih berupa hinaan dan sindiran perlahan akan berubah menjadi fitnah, kebencian, dan penderitaan yang jauh lebih besar. Sementara itu, Bu Ratna diam-diam mulai menyusun cara untuk memisahkan Siti dari putra kesayangannya. Dan itulah awal dari mimpi buruk yang akan menghancurkan rumah tangga Siti sedikit demi sedikit. Tidak peduli seberapa keras Siti berusaha menjadi menantu yang baik, di mata Bu Ratna ia akan selalu menjadi perempuan yang tidak pantas berada di keluarga itu. Sudah 3 bulan sejak Siti resmi menjadi istri Rian. Bagi orang lain, 3 bulan pertama pernikahan biasanya menjadi masa-masa penuh kebahagiaan dan penyesuaian. Namun bagi Siti, setiap hari terasa seperti ujian yang tak pernah berakhir. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dalam keadaan masih mengantuk, ia segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh anggota keluarga. Ia menanak nasi, menggoreng lauk, membuat teh hangat, lalu membersihkan dapur sebelum anggota keluarga lain bangun dari tidur. Setelah itu, ia menyapu halaman, mengepel lantai, mencuci pakaian, dan membereskan seluruh rumah. Siti melakukan semua pekerjaan itu dengan ikhlas. Dalam hatinya, ia masih berharap suatu hari nanti Bu Ratna akan menerima dirinya sebagai menantu. Namun harapan itu semakin lama semakin terasa mustahil. Pagi itu, seperti biasa, seluruh keluarga sedang sarapan bersama. Siti meletakkan semangkuk sayur bening di atas meja. "Silakan dimakan, Bu," katanya sopan. Bu Ratna mengambil 1 sendok sayur lalu mencicipinya. Baru beberapa detik, wajahnya langsung berubah. "Asin." Siti terkejut. "Asin, Bu?" "Iya. Kamu tidak bisa memasak, ya?" Siti ikut mencicipi masakannya. Rasanya sebenarnya masih normal. Namun ia tidak berani membantah. "Maaf, Bu. Besok saya perbaiki." Bu Ratna mendengus. Kalau cuma masak saja tidak becus, bagaimana bisa mengurus keluarga? Rian yang duduk di sebelah hanya diam. Ia sebenarnya tahu masakan istrinya tidak seburuk itu. Namun ia memilih menghindari konflik dengan ibunya. Siti menundukkan kepala. Ia kembali menelan kekecewaan seorang diri. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Jika rumah bersih, Bu Ratna mengatakan Siti membersihkannya terlalu lambat. Jika rumah dibersihkan lebih cepat, Bu Ratna mengatakan hasilnya tidak rapi. Jika makanan enak, Bu Ratna mengatakan itu hanya keberuntungan. Jika makanan kurang sesuai seleranya, ia akan mengkritik selama berjam-jam. Tidak ada yang pernah benar di mata wanita itu. Suatu siang, ketika beberapa tetangga datang berkunjung, Bu Ratna kembali mempermalukan Siti di depan banyak orang. "Wah, Bu Ratna sekarang punya menantu yang rajin ya," kata salah satu tetangga. Bu Ratna tertawa kecil. "Rajin sih rajin. Tapi ya begitu. Maksudnya, namanya juga lulusan SD. Jangan berharap terlalu banyak." Beberapa orang tertawa kecil mendengar ucapan itu. Siti yang sedang membawa nampan minuman langsung membeku. Wajahnya memerah menahan malu. Namun ia tetap memaksakan senyum. Tetangga lain mencoba menengahi. "Yang penting orangnya baik, Bu." Bu Ratna langsung menjawab, "Di zaman sekarang, baik saja tidak cukup. Pendidikan itu penting." Ucapan itu menusuk hati Siti seperti pisau tajam. Bukan karena ia tidak tahu pentingnya pendidikan. Justru ia sangat menyadarinya. Jika keadaan ekonomi keluarganya dulu memungkinkan, tentu ia juga ingin melanjutkan sekolah. Namun hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Malam harinya, saat berada di kamar,
Siti akhirnya memberanikan diri berbicara kepada suaminya. "Mas, boleh aku bicara?" Rian yang sedang memainkan ponselnya mengangguk. "Ada apa?" Siti menarik napas panjang. "Aku merasa ibu masih belum menerima aku." Rian terdiam sesaat. "Kamu terlalu sensitif." Jawaban itu membuat hati Siti semakin sedih. "Tapi ibu sering menghina aku karena pendidikan aku. Ibu memang kadang bicara kasar. Tapi jangan dimasukkan ke hati." Siti memandang suaminya. Ia berharap mendapat pembelaan. Setidaknya sedikit pengertian. Namun yang ia dapatkan justru alasan dan pembenaran. "Aku cuma ingin hidup tenang di keluarga ini, Mas. Kamu sabar saja. Lama-lama juga ibu akan berubah." Siti tersenyum tipis meski hatinya tidak yakin. Ia merasa perjuangannya semakin berat, karena bahkan suaminya mulai menganggap semua yang terjadi adalah hal biasa. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Bu Ratna mulai membanding-bandingkan Siti dengan perempuan lain. Terutama dengan seorang wanita bernama Maya. Maya adalah anak sahabat Bu Ratna yang bekerja di sebuah bank dan memiliki gelar sarjana. Setiap kali ada kesempatan, Bu Ratna selalu menyebut nama wanita itu. "Coba dulu Rian menikah dengan Maya. Maya itu pintar. Maya punya pekerjaan bagus. Maya cocok mendampingi laki-laki sukses." Awalnya Siti mencoba mengabaikan semua itu. Namun lama-kelamaan kata-kata tersebut menjadi beban yang terus menghantui pikirannya. Suatu sore, saat sedang menyetrika pakaian, ia tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Ratna melalui telepon. "Kalau saja Rian dulu mau mendengarkan saya, sekarang dia pasti punya istri yang lebih baik." Siti menghentikan setrikanya. Tapi sekarang sudah terlanjur. Perempuan itu tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Siti merasakan dadanya sesak. Air matanya mulai jatuh. Ia merasa seluruh usahanya selama ini tidak pernah dianggap. Apapun yang ia lakukan selalu salah. Apapun pengorbanannya selalu dipandang rendah. Namun yang tidak diketahui Siti adalah semua penghinaan itu hanyalah permulaan. Di balik sikap dinginnya, Bu Ratna ternyata sedang menyimpan rencana yang jauh lebih kejam. Ia tidak hanya ingin membuat Siti merasa tidak nyaman. Ia ingin menyingkirkan Siti sepenuhnya dari kehidupan putranya. Dan untuk mencapai tujuan itu, Bu Ratna mulai memikirkan satu cara yang bisa menghancurkan kepercayaan Rian kepada istrinya. Sebuah fitnah yang kelak akan menjadi awal kehancuran rumah tangga mereka. Sementara Siti masih berusaha menjadi menantu yang baik, bahaya itu diam-diam sedang mendekat. Dan ketika fitnah itu akhirnya dilancarkan, hidup Siti tidak akan pernah sama lagi. Siti bisa bertahan menghadapi hinaan dan perlakuan buruk mertuanya. Namun kali ini, sebuah fitnah keji mulai menghancurkan hal yang paling berharga dalam rumah tangganya, kepercayaan suaminya. Sejak menikah dengan Rian, Siti sudah terbiasa menahan sakit hati. Ia terbiasa mendengar sindiran, hinaan, dan perlakuan dingin dari Bu Ratna. Meski demikian, ia selalu berusaha berpikir positif. Dalam hatinya, ia percaya bahwa suatu hari nanti ketulusan dan kesabarannya akan meluluhkan hati sang mertua. Namun ternyata, tidak semua orang menghargai kesabaran. Sebagian justru menganggapnya sebagai kelemahan. Dan Bu Ratna adalah salah satunya. Pagi itu suasana rumah tampak seperti biasa. Rian sudah berangkat bekerja sejak pukul 7 pagi. Siti sedang mencuci pakaian di halaman belakang, sementara Bu Ratna sibuk membersihkan lemari di kamarnya. Sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. "Siti!" Siti terkejut. Ia segera menghentikan pekerjaannya dan berlari masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna berdiri di depan lemari dengan wajah marah. "Uang saya hilang." Siti mengernyitkan dahi. "Hilang?" "Iya, hilang. Tadi saya simpan di dalam amplop di lemari." Siti ikut bingung. "Mungkin terselip di tempat lain, Bu." "Tidak mungkin." Bu Ratna langsung menatap Siti tajam. Tatapan itu membuat jantung Siti berdegup lebih cepat. "Apa ibu curiga sama saya? Memangnya ada orang lain di rumah ini?" Siti membeku. Ia tidak menyangka tuduhan itu akan keluar begitu saja. "Bu,
Saya tidak mengambil uang apapun. Bu Ratna melipat tangan di dada. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya benar-benar tidak tahu. Namun Bu Ratna seolah tidak mau mendengar penjelasan apapun. Sepanjang hari ia terus mengomel dan mengulang tuduhan yang sama. Menjelang sore, beberapa tetangga datang berkunjung. Tanpa rasa malu, Bu Ratna menceritakan kejadian itu kepada mereka. Uang saya 5 juta rupiah hilang. Innalillahi, kata salah seorang tetangga. Saya curiga sama seseorang. Mata Bu Ratna melirik ke arah Siti yang sedang menyapu ruang tamu. Beberapa tetangga langsung memahami maksudnya. Siti merasakan wajahnya panas. Ia ingin membela diri. Namun ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan mengubah keadaan. Malam harinya, ketika Rian pulang kerja, Bu Ratna langsung menyambutnya dengan wajah sedih. Rian, ibu mau bicara. Ada apa, Bu? Uang ibu hilang. Rian tampak terkejut. Hilang bagaimana? Bu Ratna menghela napas panjang seolah sedang menahan kekecewaan yang besar. Ibu tidak ingin menuduh siapa-siapa. Tapi yang tahu tempat uang itu hanya keluarga. Rian langsung menoleh ke arah Siti. Pandangan itu membuat hati Siti bergetar. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia melihat keraguan di mata suaminya. Mas, aku tidak mengambil uang itu. Rian belum menjawab. Ia terlihat berpikir. Kamu yakin? Tanyanya akhirnya. Kalimat sederhana itu terasa seperti petir yang menyambar hati Siti. Bukan karena pertanyaannya, melainkan karena suaminya mulai meragukannya. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata Siti. Mas, selama ini aku pernah mengambil sesuatu yang bukan milikku. Rian terdiam. Tidak. Lalu kenapa Mas bertanya seperti itu? Rian mengusap wajahnya. Aku hanya ingin memastikan. Siti merasakan sesuatu yang hancur dalam dirinya saat itu. Bukan harga dirinya, bukan perasaannya, melainkan kepercayaannya bahwa suaminya akan selalu berada di pihaknya. Malam itu ia menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terdengar siapapun. Ia merasa sangat sendirian. Beberapa hari berlalu. Masalah uang yang hilang itu belum juga selesai. Bu Ratna semakin sering menyindir. Bahkan ia mulai menyembunyikan barang-barangnya dan mengatakan kepada tetangga bahwa ia harus berhati-hati karena tinggal serumah dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Kabar itu menyebar dengan cepat. Desas-desus mulai terdengar di lingkungan sekitar. Beberapa orang mulai memandang Siti dengan tatapan berbeda. Ada yang berbisik ketika ia lewat. Ada yang mendadak berhenti berbicara saat melihatnya datang. Meski tidak ada bukti apapun, fitnah itu mulai bekerja. Perlahan namun pasti. Menghancurkan nama baiknya. Suatu sore, Siti duduk sendirian di dapur sambil mengupas bawang. Tangannya bekerja, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia merasa lelah. Sangat lelah. Selama ini ia berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Namun semua usaha itu seolah tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara Bu Ratna dari ruang tamu. Astaga! Siti segera keluar. Ada apa, Bu? Bu Ratna sedang memegang sebuah amplop coklat. Wajahnya berubah pucat. Amplop itu terlihat sangat familiar. Itu adalah amplop yang selama ini disebut-sebut berisi uang yang hilang. Saya menemukannya. Gumam Bu Ratna. Di mana, Bu? Di dalam laci meja. Suasana mendadak hening. Siti menatap amplop itu. Lalu menatap wajah Bu Ratna. Jadi selama ini uang itu tidak pernah hilang. Uang itu hanya terselip. Artinya semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak pernah memiliki dasar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Bu Ratna hanya berkata singkat, mungkin ibu lupa menyimpannya. Hanya itu. Padahal selama berhari-hari nama baik Siti sudah tercemar. Harga dirinya diinjak-injak. Kepercayaannya kepada keluarga itu terluka. Siti berharap setidaknya Rian akan membelanya sekarang. Namun yang terjadi justru membuat hatinya semakin kecewa. Ya sudah, yang penting uangnya ketemu, kata Rian. Selesai.
Seolah semua penghinaan yang dialami Siti tidak pernah terjadi. Seolah luka yang ia rasakan tidak penting. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Siti menatap langit-langit kamar dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga ini? Ataukah ia hanya orang asing yang kebetulan tinggal di rumah mereka? Di sisi lain, Bu Ratna yang merasa rencananya belum berhasil mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia melihat satu hal yang membuatnya kesal. Meskipun sempat terjadi keributan, Rian dan Siti masih bersama. Pernikahan mereka belum hancur. Dan itu berarti ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya merusak nama baik Siti, tetapi juga menghancurkan kepercayaan Rian sepenuhnya. Sebuah fitnah baru yang jauh lebih berbahaya mulai terbentuk dalam pikirannya. Fitnah yang kali ini bukan soal uang, melainkan tentang kesetiaan. Dan ketika tuduhan itu dilontarkan nanti, rumah tangga Siti akan berada di ambang kehancuran yang sesungguhnya. Tidak ada luka yang lebih menyakitkan bagi seorang istri, selain ketika suaminya memilih mempercayai orang lain dibanding dirinya sendiri. Dan hari itu, Siti harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Setelah insiden uang yang ternyata hanya terselip, Siti berharap keadaan akan membaik. Ia berpikir Bu Ratna mungkin akan menyadari kesalahannya dan mulai memperlakukan dirinya dengan lebih baik. Namun harapan itu kembali pupus. Alih-alih berubah, Bu Ratna justru semakin membencinya. Baginya, kegagalan tuduhan pertama hanya membuat tekadnya semakin kuat untuk menyingkirkan Siti dari kehidupan Rian. Sementara itu, Siti tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan melayani keluarga dengan penuh kesabaran. Meski hatinya sering terluka, ia masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun tanpa disadari, Bu Ratna sedang menyusun jebakan baru. Jebakan yang kali ini jauh lebih berbahaya. Suatu sore, ketika Rian masih bekerja, Siti pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Di pasar, ia bertemu dengan Arif, teman masa kecilnya. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Siti? Sapa Arif sambil tersenyum. Siti tampak terkejut. Arif? Ya Allah, sudah lama sekali. Mereka berbincang sebentar mengenai kehidupan masing-masing. Tidak lebih dari 5 menit. Arif kemudian pamit karena harus kembali ke tokonya. Semoga sehat selalu ya, Sit. Amin. Hati-hati di jalan. Mereka berpisah tanpa ada hal yang istimewa. Namun yang tidak diketahui Siti, dari kejauhan Bu Ratna melihat semuanya. Saat itu Bu Ratna memang sedang berada di pasar bersama salah satu tetangganya. Melihat Siti berbicara dengan seorang pria membuat matanya berbinar. Ia merasa akhirnya menemukan kesempatan yang selama ini dicari. Malam harinya, ketika Rian pulang kerja, Bu Ratna langsung menghampirinya. Nak, ibu mau bicara. Ada apa lagi, Bu? Bu Ratna berpura-pura ragu. Sebenarnya ibu tidak ingin membuat masalah. Kalau begitu jangan dibuat masalah. Tapi ibu melihat sesuatu yang tidak baik tadi. Rian mulai memperhatikan. Apa maksud ibu? Bu Ratna menghela napas panjang. Tadi di pasar, ibu melihat Siti bersama laki-laki. Rian terdiam. Mereka terlihat sangat akrab. Raut wajahnya mulai berubah. Mungkin hanya kenalan. Ibu juga awalnya berpikir begitu. Lalu, mereka tertawa bersama. Berbicara cukup lama. Bahkan setelah selesai belanja, mereka masih berdiri berdua. Kalimat-kalimat itu sengaja disusun untuk menimbulkan kecurigaan. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Namun Bu Ratna tahu satu hal. Fitnah tidak harus benar untuk bisa menghancurkan seseorang. Yang dibutuhkan hanyalah keraguan. Dan keraguan mulai muncul di hati Rian. Malam itu, saat berada di kamar, Rian langsung bertanya kepada istrinya. Kamu ke pasar tadi? Iya, Mas. Bertemu siapa? Siti tampak bingung. Maksudnya? Ada laki-laki yang berbicara denganmu. Oh. Siti baru memahami maksud pertanyaan itu. Itu Arif. Siapa dia?
Teman masa kecil. Rian menatapnya dalam-dalam. Hanya teman. Siti mulai merasa tidak nyaman. Iya. Kalian terlihat sangat akrab katanya. Seketika Siti memahami dari mana semua ini berasal. Ibu yang bilang. Rian tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Siti menarik napas panjang. Mas, kami hanya berbicara sebentar. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi kenapa tidak cerita sebelumnya? Siti mulai kesal. Karena tidak ada yang perlu diceritakan. Perdebatan kecil itu akhirnya berakhir tanpa penyelesaian. Namun sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Rian mulai sering curiga. Ia lebih banyak diam. Lebih sering memperhatikan ponsel Siti. Kadang bertanya kemana ia pergi dan dengan siapa ia berbicara. Siti yang awalnya sabar mulai merasa tertekan. Hari demi hari, fitnah yang ditanam Bu Ratna semakin berkembang. Ia terus mengulang cerita yang sama. Berkali-kali. Sedikit demi sedikit. Seperti racun yang diteteskan perlahan. Nak, ibu cuma tidak ingin kamu dibohongi. Ibu khawatir. Ibu hanya ingin melindungimu. Kalimat-kalimat itu terus terdengar. Dan semakin sering Rian mendengarnya, semakin kuat pula pengaruhnya. Hingga suatu malam, pertengkaran besar yang selama ini ditakuti Siti akhirnya terjadi. Semuanya bermula ketika Rian melihat Arif mengirim pesan melalui media sosial. Pesan itu sangat sederhana. Senang bisa bertemu lagi kemarin. Salam untuk keluarga. Tidak ada kata-kata romantis. Tidak ada hal mencurigakan. Namun Rian yang sudah dipenuhi kecurigaan langsung marah. Ini siapa? Siti yang sedang melipat pakaian menoleh. Oh, Arif. Lagi-lagi dia. Siti mulai kehilangan kesabaran. Mas, kenapa sih? Kamu masih berhubungan dengannya? Dia hanya mengirim salam. Kenapa harus menghubungimu? Karena kami teman. Pertengkaran semakin memanas. Suara mereka terdengar hingga ruang tengah. Bu Ratna yang mendengar keributan itu justru tersenyum tipis. Inilah yang ia inginkan. Ketika emosi mulai menguasai keadaan, Rian akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat Siti terpukul. Mungkin selama ini ibu benar. Siti membeku. Maksud Mas? Aku tidak tahu lagi mana yang harus aku percaya. Air mata langsung mengalir di pipi Siti. Jadi sekarang Mas meragukan aku. Aku hanya bingung. Tidak. Suara Siti bergetar. Mas tidak bingung. Mas sudah memilih untuk percaya pada ibu. Ruangan mendadak hening. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Siti mengucapkan apa yang selama ini ia pendam. Aku bertahan menghadapi hinaan ibu karena aku percaya Mas akan selalu ada di sampingku. Air matanya semakin deras. Tapi ternyata aku salah. Rian terdiam. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Dan diam itu jauh lebih menyakitkan daripada ribuan kata kasar. Malam itu, Siti menangis hingga tertidur. Sementara di kamar sebelah, Bu Ratna merasa puas. Rencana yang ia susun perlahan mulai berhasil. Kepercayaan antara suami dan istri itu mulai retak. Dan ketika sebuah hubungan kehilangan kepercayaan, kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Namun Bu Ratna belum selesai. Ia ingin lebih dari sekadar pertengkaran. Ia ingin perceraian. Ia ingin melihat Siti keluar dari rumah itu untuk selamanya. Dan demi mencapai tujuan tersebut, ia mulai menyiapkan langkah terakhir yang akan menghancurkan rumah tangga mereka sepenuhnya. Sebuah tekanan besar yang akan membuat Rian berdiri di persimpangan. Memilih istrinya, atau memilih ibunya. Dan keputusan yang akan diambil Rian nantinya, akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sejak pertengkaran besar malam itu, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Rian dan Siti masih tinggal serumah, masih tidur di kamar yang sama, tetapi jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Percakapan yang dulu hangat kini hanya berupa kalimat-kalimat singkat seperlunya. Siti berusaha memperbaiki keadaan. Ia mencoba mengajak Rian berbicara baik-baik.
Ia mencoba menjelaskan bahwa tidak pernah ada hubungan apapun antara dirinya dan Arif selain pertemanan lama. Namun setiap kali ia berusaha menjelaskan, Rian hanya menjawab dengan singkat, "Aku tahu." Atau, "Sudahlah." Jawaban-jawaban itu terdengar sederhana, tetapi bagi Siti, itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Lebih menyakitkan lagi, Bu Ratna terus memanfaatkan keadaan. Setiap hari ia menyiramkan racun ke telinga putranya. "Nak, ibu sudah banyak makan asam garam kehidupan. Ibu bisa melihat tanda-tandanya. Perempuan seperti itu tidak cocok untukmu." Awalnya Rian masih mencoba mengabaikan. Namun semakin sering mendengar hal yang sama, pikirannya mulai terpengaruh. Keraguan yang dulu hanya kecil kini tumbuh semakin besar. Siti dapat merasakannya. Tatapan suaminya tidak lagi sama. Kepercayaan yang dulu begitu kuat kini perlahan menghilang. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar rumah, Bu Ratna kembali memanggil Rian ke kamarnya. "Nak, sampai kapan kamu mau mempertahankan pernikahan ini?" Rian menghela napas panjang. "Ibu jangan mulai lagi. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." Siti tidak melakukan apa-apa. Bu Ratna tertawa kecil. "Kalau memang tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu masih terus memikirkannya?" Rian terdiam. Pertanyaan itu menusuk tepat ke dalam pikirannya. Selama beberapa minggu terakhir, ia memang terus memikirkan semua yang terjadi. Tentang tuduhan ibunya, tentang pertemuan Siti dengan Arif, tentang berbagai keraguan yang terus menghantuinya. Bu Ratna melihat keraguan itu dan langsung memanfaatkannya. "Kamu masih muda. Kamu punya pekerjaan yang bagus. Kamu bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik." Kalimat itu terus terngiang di kepala Rian. Malam demi malam, hari demi hari, sampai akhirnya, sebuah keputusan mulai terbentuk dalam pikirannya. Keputusan yang akan menghancurkan kehidupan Siti. Beberapa hari kemudian, Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika Rian datang menghampirinya. Wajah pria itu terlihat serius. Sangat serius. Melihat ekspresi tersebut, jantung Siti langsung berdebar tidak nyaman. "Mas, kita perlu bicara." Siti menghentikan pekerjaannya. Ada firasat buruk yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Mereka kemudian duduk di ruang tamu. Suasana terasa sangat sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan. Rian menunduk beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Aku sudah memikirkan semuanya." Siti mulai merasa gugup. "Memikirkan apa?" "Pernikahan kita." Dada Siti terasa sesak. Entah kenapa air matanya hampir keluar bahkan sebelum mendengar kalimat berikutnya. "Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini." Dunia seolah berhenti berputar. Siti memandang suaminya dengan mata membesar. "Apa?" "Aku ingin kita berpisah." Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Siti langsung menggeleng. "Mas, jangan bercanda. Aku serius." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Kenapa?" Rian mengusap wajahnya. "Aku sudah lelah." "Lelah karena apa?" "Kita terus bertengkar. Tapi kita bisa memperbaikinya." "Siti." Suara Rian terdengar berat. "Aku tidak yakin lagi." Kalimat itu menghancurkan sisa harapan yang masih dimiliki Siti. Ia menangis tanpa bisa menahan diri. "Aku sudah berusaha, Mas. Aku tahu. Aku bertahan meski dihina setiap hari." Rian terdiam. "Aku tetap menghormati ibu meskipun beliau tidak pernah menerimaku." Air mata Siti semakin deras. "Aku tidak pernah selingkuh. Aku tidak pernah berbohong. Aku tidak pernah mengkhianatimu." Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti jeritan hati yang selama ini dipendam. Namun semua itu tidak mampu mengubah keputusan Rian. Pria itu tetap diam, tetap kaku, tetap memilih menjauh. Di sudut ruangan, Bu Ratna memperhatikan semuanya dengan wajah yang sulit disembunyikan rasa puasnya. Inilah saat yang selama ini ia tunggu.
Saat ketika menantu yang tidak pernah ia sukai akhirnya akan keluar dari kehidupan mereka. Proses perceraian berlangsung cepat. Terlalu cepat. Bahkan sebelum Siti benar-benar bisa menerima kenyataan tersebut. Saat hari perceraian tiba, langit tampak mendung. Seolah ikut merasakan kesedihan yang memenuhi hati wanita itu. Di ruang sidang sederhana itu, Siti duduk dengan tubuh gemetar. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia masih berharap sesuatu akan berubah. Ia masih berharap Rian akan membatalkan semuanya. Namun harapan itu tidak pernah datang. Ketika keputusan perceraian resmi ditetapkan, Siti merasa sebagian hidupnya ikut hancur. Perempuan yang dulu datang ke keluarga itu dengan cinta dan harapan kini harus pergi dengan luka yang begitu dalam. Sore harinya, ia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Barang-barang itu tidak banyak. Beberapa potong pakaian, foto lama, dan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Saat koper kecilnya sudah siap, Siti berdiri di depan pintu. Matanya memandang rumah yang selama ini ia anggap sebagai rumah sendiri. Namun ternyata ia tidak pernah benar-benar diterima di sana. Bu Ratna berdiri di ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Sementara Rian hanya menundukkan kepala. Siti tersenyum pahit. Aku pergi. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang meminta dirinya tetap tinggal. Dan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Dengan langkah berat, Siti keluar dari rumah tersebut. Air mata terus mengalir sepanjang perjalanan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia hanya tahu satu hal. Hidup yang selama ini ia bangun telah runtuh dalam sekejap. Namun di balik semua kesedihan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah tekad. Tekad untuk bertahan. Tekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak serendah yang selama ini dikatakan orang. Bahwa seorang perempuan lulusan SD pun bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Dan tanpa disadari oleh siapapun, langkah kecil yang diambil Siti saat meninggalkan rumah itu bukanlah akhir dari kisahnya. Melainkan awal dari perjalanan luar biasa yang suatu hari akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya terdiam. Termasuk mantan suami dan mantan mertuanya. Mereka mengira perceraian akan menghancurkan hidup Siti selamanya. Tidak ada yang tahu bahwa dari keterpurukan itulah lahir seorang wanita yang kelak akan membuat mereka semua terkejut. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah masa paling berat dalam hidup Siti. Ia kembali ke rumah orang tuanya dengan hati yang hancur. Rumah sederhana yang dulu ia tinggalkan sebagai pengantin kini menjadi tempatnya memulai hidup dari awal. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Sudah, Nak, kamu di rumah sekarang." Kalimat sederhana itu membuat Siti menangis semakin keras. Selama perjalanan pulang, ia berusaha terlihat kuat. Namun ketika berada di pelukan ibunya, semua kesedihan yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Ia merasa gagal. Gagal mempertahankan rumah tangga. Gagal menjadi istri yang baik. Gagal mendapatkan penerimaan dari keluarga suaminya. Selama beberapa minggu, Siti lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia jarang berbicara. Ia kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Tetangga mulai bergunjing. Itu Siti yang diceraikan suaminya. Kasihan. Aku dengar karena ada masalah dengan keluarga suaminya. Ada juga yang bilang dia tidak cukup baik menjadi istri. Desas-desus itu terus terdengar. Setiap kali mendengarnya, hati Siti semakin sakit. Namun suatu malam, ketika ia melihat ibunya tertidur di kursi setelah seharian berjualan sayur, sesuatu menyentuh hatinya. Ibunya sudah tua. Ayahnya juga tidak lagi sekuat dulu. Mereka tetap bekerja keras meski usia terus bertambah. Sedangkan dirinya hanya menangisi nasib. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Siti bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku akan seperti ini?" Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kehidupannya. Memikirkan semua penghinaan yang pernah diterimanya. Memikirkan semua orang yang menganggap dirinya tidak akan pernah berhasil karena hanya lulusan SD. Dan justru dari semua kenangan menyakitkan itu, lahirlah sebuah tekad baru. Siti tidak ingin membuktikan apapun kepada orang lain.
Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa hidupnya belum berakhir. Keesokan paginya, ia bangun sebelum subuh. Setelah salat, ia menghampiri ibunya di dapur. "Bu." Ibunya menoleh. "Iya, Nak. Aku ingin mulai bekerja." Mata ibunya langsung berkaca-kaca. "Itu bagus. Aku tidak ingin terus bergantung pada ayah dan ibu." Ibunya tersenyum. "Kami selalu mendukungmu." Hari itu juga, Siti mulai memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Ia tidak memiliki ijazah tinggi, tidak memiliki modal besar, tidak memiliki koneksi. Tetapi ia memiliki satu kemampuan yang selama ini sering dipuji banyak orang. Memasak. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya di dapur. Bahkan beberapa tetangga sering memuji masakannya. Dengan tabungan yang tersisa dan sedikit bantuan dari orang tuanya, Siti membeli bahan-bahan sederhana. Keesokan harinya, ia mulai membuat gorengan untuk dijual di pinggir jalan. Hanya sebuah meja kecil, sebuah payung tua, dan beberapa jenis gorengan sederhana. Tidak ada yang istimewa. Namun itulah langkah pertamanya. Hari pertama berjualan, penghasilannya sangat sedikit. Bahkan keuntungan yang didapat tidak sampai cukup untuk membeli lauk makan malam. Tetapi Siti tidak menyerah. Ia terus datang setiap pagi, terus berjualan setiap hari. Panas, hujan, lelah, semua ia jalani. Beberapa orang mulai mengenal wajahnya. Sayangnya, tidak semua memberikan dukungan. Kasihan ya. Dulu menikah dengan pegawai kantoran, sekarang jualan gorengan. Makanya kalau pendidikan rendah susah maju. Ucapan-ucapan itu masih sering terdengar. Namun kali ini berbeda. Jika dulu kata-kata seperti itu membuatnya menangis, sekarang justru menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Setiap hinaan membuatnya bekerja lebih keras. Setiap ejekan membuatnya semakin bersemangat. Bulan demi bulan berlalu. Pelanggan mulai bertambah. Banyak yang menyukai gorengan buatannya karena selalu renyah dan tidak pelit isi. Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang dari tempat yang cukup jauh. Suatu pagi, seorang pelanggan berkata, "Bu Siti, kenapa tidak jual nasi uduk juga?" Siti tersenyum. "Saya belum punya modal. Kalau jual nasi uduk pasti laris." Ucapan itu terus teringat di pikirannya. Malam harinya, ia mulai menghitung tabungannya. Jumlahnya memang belum banyak, namun cukup untuk mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya, beberapa minggu kemudian, ia mulai menjual nasi uduk dan beberapa lauk sederhana. Keputusannya ternyata tepat. Penjualan meningkat drastis. Orang-orang yang awalnya hanya membeli gorengan mulai memesan sarapan. Keuntungan yang diperoleh juga semakin besar. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Siti mulai merasakan harapan. Harapan bahwa masa depannya mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Sementara itu, di tempat lain, Bu Ratna dan Rian sesekali mendengar kabar tentang dirinya. "Habis cerai sekarang jualan gorengan," kata seseorang kepada Bu Ratna. Bu Ratna hanya tersenyum sinis. Ya memang itu kemampuannya. Rian tidak mengatakan apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang kadang muncul. Meski begitu, ia tetap mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa keputusan menceraikan Siti adalah keputusan yang benar. Padahal tanpa ia sadari, wanita yang pernah ia tinggalkan itu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Waktu terus berjalan. 1 tahun berlalu. Meja kecil di pinggir jalan kini berubah menjadi warung sederhana yang selalu ramai pelanggan. Siti bahkan mulai mempekerjakan 2 orang karyawan untuk membantunya. Banyak orang yang dulu meremehkannya mulai terkejut. Namun bagi Siti, ini baru permulaan. Ia belum puas. Ia ingin terus belajar, terus berkembang, terus membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Dan ketika suatu malam ia menutup buku catatan keuangannya, senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukan karena sudah sukses, tetapi karena ia berhasil bangkit. Dari seorang wanita yang pernah dihina, difitnah,
dan diceraikan, kini ia mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Dan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan akan jauh melampaui semua impian yang pernah ia miliki. 5 tahun setelah diceraikan karena dianggap tidak berharga, Siti kembali muncul dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Wanita yang dulu dihina karena hanya lulusan SD kini menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa sudah 5 tahun sejak Siti meninggalkan rumah yang pernah menjadi sumber begitu banyak luka dalam hidupnya. 5 tahun yang penuh perjuangan. 5 tahun yang dipenuhi kerja keras, pengorbanan, dan air mata. Namun juga 5 tahun yang mengubah hidupnya secara luar biasa. Warung sederhana yang dulu hanya memiliki beberapa meja kini telah berkembang menjadi rumah makan yang ramai setiap hari. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan banyak orang rela mengantre hanya untuk menikmati masakan khas buatan Siti. Rasa makanan yang lezat, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang ramah membuat usahanya semakin dikenal. Namun Siti tidak pernah merasa puas. Ia terus belajar. Setiap malam setelah pulang bekerja, ia membaca buku-buku bisnis bekas yang dibelinya dari pasar loak. Ia belajar mengatur keuangan, belajar mengelola karyawan, belajar mengembangkan usaha. Meski hanya lulusan SD, semangat belajarnya jauh lebih besar daripada banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi. Kalau saya tidak bisa unggul dalam pendidikan formal, saya harus unggul dalam kerja keras. Begitu prinsip yang selalu ia pegang. Perlahan hasilnya mulai terlihat. Dari satu rumah makan, Siti membuka cabang kedua. Kemudian cabang ketiga. Lalu usaha catering. Tak lama kemudian, pesanan datang dari berbagai acara besar. Pernikahan, seminar, acara perusahaan. Bahkan instansi pemerintah daerah mulai menggunakan jasa catering miliknya. Jumlah karyawan yang dulu hanya 2 orang kini telah bertambah menjadi puluhan. Siti tidak pernah lupa bagaimana sulitnya mencari pekerjaan saat dirinya terpuruk. Karena itu, ia sengaja mempekerjakan banyak janda, ibu rumah tangga, dan perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang membantu orang lain bangkit bersama. Suatu pagi, saat sedang memeriksa laporan keuangan, manajernya datang dengan wajah antusias. "Bu Siti, ada kabar baik." "Apa itu?" "Kita mendapat kontrak catering untuk acara bisnis tingkat provinsi." Mata Siti membesar. "Serius?" "Serius, Bu. Nilainya sangat besar." Siti tersenyum haru. Dulu ia pernah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan dagangan. Kini perusahaan yang ia bangun dari nol dipercaya menangani acara-acara besar. Kadang hidup memang sulit ditebak. Kesuksesan Siti mulai menjadi perbincangan banyak orang. Media lokal beberapa kali meliput kisahnya. Banyak yang terinspirasi oleh perjuangannya. Judul-judul berita seperti, "Dari pedagang gorengan menjadi pengusaha kuliner sukses." Lulusan SD yang berhasil membangun bisnis miliaran rupiah. Mulai bermunculan. Namun di balik semua pencapaian itu, Siti tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia masih tinggal bersama orang tuanya meski kini mampu membeli rumah mewah. Ia masih menyapa pelanggan lama yang dulu sering membeli gorengannya di pinggir jalan. Dan ia masih mengingat dengan jelas masa-masa sulit yang pernah dilaluinya. Karena itulah ia tidak pernah menjadi sombong. Di sisi lain, kehidupan Rian ternyata tidak berjalan seindah yang dulu dibayangkan. Beberapa tahun setelah bercerai, ia memang sempat menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun hubungan itu tidak bertahan lama. Karirnya pun mulai mengalami masalah. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Meski tidak kehilangan pekerjaan, posisinya diturunkan. Pendapatannya berkurang cukup besar. Tekanan hidup semakin meningkat. Sementara Bu Ratna yang dulu begitu yakin bahwa menceraikan Siti adalah keputusan terbaik mulai merasakan kenyataan yang berbeda. Tidak ada menantu baru yang datang seperti yang ia harapkan. Tidak ada perempuan sarjana yang ingin menjadi bagian dari keluarganya. Sebaliknya, ia justru sering mendengar kabar tentang keberhasilan mantan menantunya. Awalnya ia tidak percaya. Namun semakin sering mendengar cerita yang sama, hatinya mulai gelisah. Suatu siang,
Salah seorang tetangga datang berkunjung. "Wah, Bu Ratna, hebat ya mantan menantunya." Bu Ratna langsung mengernyit. "Maksudnya?" "Siti." Bu Ratna terdiam. Sekarang rumah makannya ada beberapa cabang. Tetangga itu melanjutkan dengan penuh semangat. "Kemarin saya lihat fotonya di koran. Katanya usahanya berkembang pesat." Bu Ratna memaksakan senyum. Namun setelah tamunya pulang, ia duduk termenung cukup lama. Untuk pertama kalinya, muncul perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Penyesalan. Meski masih kecil, perasaan itu mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu malam, Rian sedang makan malam ketika tanpa sengaja melihat sebuah berita di media sosial. Foto seorang wanita mengenakan pakaian formal muncul di layar ponselnya. Di bawah foto itu tertulis, "Pengusaha kuliner sukses Siti Rahmawati menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan." Tangan Rian langsung berhenti bergerak. Ia menatap layar itu beberapa detik. Sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di atas panggung sebagai pembicara sukses. Wajahnya terlihat lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih kuat. Ada sesuatu yang terasa menusuk dadanya. Bukan iri, melainkan penyesalan yang perlahan mulai muncul. Penyesalan karena ia pernah meremehkan seseorang yang sebenarnya luar biasa. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Karena Siti bukan lagi wanita yang dulu menangis memohon agar rumah tangganya dipertahankan. Kini ia telah berubah menjadi sosok yang mandiri dan sukses. Dan takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan membuat Rian dan Bu Ratna benar-benar menyadari besarnya kesalahan mereka. Pertemuan yang akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Dulu mereka memandang Siti dari atas dan menganggap dirinya tidak layak menjadi bagian keluarga mereka. Kini keadaan berbalik. Dan untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari siapa sebenarnya yang telah mereka kehilangan. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Siti semakin sulit untuk diabaikan. Namanya tidak lagi dikenal hanya di lingkungan tempat tinggalnya. Bisnis kuliner yang ia bangun dengan susah payah telah berkembang menjadi salah satu usaha catering dan rumah makan yang cukup besar di daerahnya. Setiap beberapa bulan sekali, kisah perjuangannya muncul di media lokal. Banyak orang mengaguminya. Banyak pula yang menjadikannya inspirasi. Namun di rumah Bu Ratna, setiap kabar tentang Siti justru menjadi pengingat akan masa lalu yang ingin mereka lupakan. Malam itu, suasana makan malam terasa sunyi. Rian duduk sambil menatap piringnya tanpa selera. Bu Ratna yang biasanya banyak bicara juga terlihat murung. Keadaan ekonomi keluarga mereka tidak lagi sebaik dulu. Beberapa tahun terakhir kehidupan terasa semakin berat. Gaji Rian tidak pernah kembali seperti sebelumnya setelah jabatannya diturunkan. Harga kebutuhan hidup terus naik, sementara pengeluaran semakin besar. Rumah yang dulu terasa nyaman kini dipenuhi kekhawatiran. "Tagihan listrik sudah dibayar?" tanya Bu Ratna pelan. "Sudah." "Uang cicilan bulan depan bagaimana?" Rian menghela napas panjang. "Nanti saya pikirkan." Bu Ratna terdiam. Dulu ia selalu membayangkan masa depan yang cerah untuk anaknya. Ia yakin setelah menceraikan Siti, Rian akan menemukan wanita yang lebih cantik, lebih pintar, dan lebih berpendidikan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Setelah perceraian itu, beberapa hubungan yang dijalani Rian tidak pernah berhasil. Ada yang berakhir karena perbedaan prinsip. Ada yang berakhir karena masalah ekonomi. Ada pula yang meninggalkannya begitu saja. Kini, di usia yang semakin matang, Rian masih hidup sendiri. Dan semakin hari, rasa sepi itu semakin terasa. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah, Bu Ratna mendengar dua tetangga berbicara di depan rumahnya. "Kemarin saya makan di restoran Bu Siti." "Wah, yang cabangnya sudah banyak itu." "Iya, ramai sekali. Katanya sekarang punya puluhan karyawan." "Iya. Bahkan ada yang bilang omsetnya ratusan juta per bulan." Bu Ratna yang mendengar percakapan itu langsung terdiam. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia mencoba masuk ke dalam rumah. Namun suara-suara itu terus terngiang di kepalanya. Puluhan karyawan. Beberapa cabang usaha. Omset besar.
Semua itu terdengar mustahil jika mengingat siapa Siti dahulu. Dulu ia begitu yakin bahwa mantan menantunya tidak akan menjadi siapa-siapa. Bagaimana mungkin perempuan yang hanya lulusan SD bisa mencapai semua itu? Namun fakta tidak bisa dibantah. Siti berhasil. Dan keberhasilan itu membuat semua penilaian Bu Ratna di masa lalu tampak sangat keliru. Malam harinya, Bu Ratna membuka media sosial melalui ponselnya. Ia jarang melakukannya. Namun rasa penasaran mendorongnya mencari nama Siti. Beberapa detik kemudian, foto-foto Siti muncul di layar. Ada foto saat meresmikan cabang baru. Ada foto ketika menerima penghargaan pengusaha inspiratif. Ada pula foto saat membagikan bantuan kepada anak-anak yatim. Bu Ratna memandangi semua itu dalam diam. Wanita dalam foto tersebut tampak berbeda. Wajahnya lebih dewasa, lebih percaya diri. Dan yang paling membuat Bu Ratna terkejut, senyum itu terlihat tulus. Tidak ada lagi kesedihan seperti dulu. Tidak ada lagi tatapan penuh ketakutan yang pernah sering ia lihat saat Siti masih tinggal bersamanya. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak. Ia mulai mengingat kembali berbagai kejadian di masa lalu. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Semua tuduhan yang pernah ia buat. Semua fitnah yang pernah ia sebarkan. Dan semakin ia mengingatnya, semakin besar rasa bersalah yang muncul. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, di kantor, Rian juga sedang menghadapi masalah. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami penurunan kinerja. Beberapa proyek besar dibatalkan. Beban pekerjaan meningkat sementara penghargaan terhadap karyawan semakin berkurang. Suatu hari, ketika sedang beristirahat, seorang rekan kerja tiba-tiba berkata, "Kamu kenal Bu Siti Rahmawati?" Rian langsung menoleh. "Kenapa?" "Hebat ya beliau." Rian memaksakan senyum. "Iya. Perusahaannya sekarang sering menang tender catering acara besar." Rian tidak menjawab. Rekan kerjanya terus berbicara. "Saya dengar dulu beliau memulai usaha dari jualan gorengan." Rian hanya mengangguk. Dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ia bangga melihat keberhasilan Siti. Namun di saat yang sama, ada rasa kehilangan yang sangat besar. Karena ia tahu, seharusnya ia menjadi orang pertama yang mendukung perjuangan wanita itu. Bukan justru menjadi orang yang meninggalkannya saat berada di titik terendah. Malam itu, ketika pulang ke rumah, Rian tidak langsung masuk ke kamar. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kembali pada masa lalu. Ia teringat bagaimana Siti selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Bagaimana ia merawat rumah tanpa pernah mengeluh. Bagaimana ia tetap menghormati Bu Ratna meski sering diperlakukan buruk. Dan yang paling ia ingat adalah hari ketika Siti menangis sambil berkata, "Aku bertahan karena aku percaya Mas akan selalu ada di sampingku." Kalimat itu kembali terdengar jelas di telinganya. Saat itu ia tidak memahami betapa dalam luka yang sedang dialami istrinya. Kini, setelah semuanya hilang, barulah ia mengerti. Rian menundukkan kepala. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengakui satu kenyataan yang selama ini berusaha ia hindari. Ia telah membuat kesalahan besar. Kesalahan yang mengubah hidup mereka semua. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Dan yang lebih menyakitkan, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan membuat dirinya dan Bu Ratna benar-benar menyadari betapa berharganya sosok yang pernah mereka sia-siakan. Pertemuan itu akan terjadi dalam sebuah acara besar. Acara yang menghadirkan banyak pengusaha sukses dari berbagai daerah. Dan di sanalah mereka akan kembali melihat Siti. Bukan sebagai mantan istri atau mantan menantu, melainkan sebagai wanita sukses yang kini berdiri jauh lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. 5 tahun lalu, mereka melihat Siti keluar dari rumah dengan koper kecil dan air mata yang tak berhenti mengalir. Hari ini, mereka melihatnya turun dari mobil mewah dengan sambutan hormat dari puluhan orang. Saat itulah penyesalan mereka mencapai puncaknya. Pagi itu, sebuah hotel berbintang di pusat kota tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Ratusan tamu dari berbagai daerah berdatangan untuk menghadiri acara seminar dan penghargaan bisnis tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
Acara tersebut menghadirkan banyak pengusaha sukses, investor, dan tokoh masyarakat. Di antara para tamu yang hadir, terdapat nama yang menjadi perhatian banyak orang. Siti Rahmawati, pemilik jaringan rumah makan dan perusahaan catering yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Namanya terpampang dalam daftar pembicara utama. Banyak peserta datang khusus untuk mendengarkan kisah perjuangannya. Sementara itu, tanpa disadari Siti, dua orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya juga berada di lokasi yang sama. Rian dan Bu Ratna. Rian datang mewakili perusahaan tempatnya bekerja yang menjadi salah satu peserta seminar. Sedangkan Bu Ratna ikut karena ingin menghadiri bazar usaha yang berada di area yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah cara pandang mereka selamanya. Sekitar pukul 9 pagi, suasana di depan hotel mendadak ramai. Beberapa panitia terlihat berbaris menyambut tamu kehormatan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu utama. Ketika pintu mobil terbuka, seorang wanita turun dengan anggun. Mengenakan blazer krem yang sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, senyumnya hangat, dan langkahnya penuh percaya diri. Wanita itu adalah Siti. Beberapa panitia langsung menghampirinya. "Selamat datang, Bu Siti. Terima kasih sudah hadir. Kami sudah menunggu kedatangan Ibu." Siti membalas dengan ramah. "Terima kasih. Semoga acaranya berjalan lancar." Di kejauhan, Rian yang baru saja keluar dari area parkir langsung membeku. Matanya tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Itu Siti." Ia hampir tidak percaya. Wanita yang berdiri di depan hotel itu sangat berbeda dari Siti yang ia kenal dulu. Bukan karena penampilannya, tetapi karena aura yang terpancar darinya. Dulu Siti sering terlihat menunduk, berusaha menghindari konflik, dan selalu khawatir melakukan kesalahan. Kini ia berdiri dengan penuh keyakinan. Seolah dunia tidak lagi mampu menjatuhkannya. Beberapa meter dari sana, Bu Ratna juga melihat pemandangan yang sama. Tubuhnya langsung terasa lemas. "Itu benar-benar Siti," gumamnya pelan. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa memandang tanpa berkedip. Wanita yang dulu ia hina karena hanya lulusan SD kini disambut seperti tamu kehormatan. Sementara dirinya hanya berdiri di antara kerumunan biasa. Ironisnya, semua itu terjadi karena kesalahan yang ia buat sendiri. Acara seminar dimulai. Aula besar hotel dipenuhi ratusan peserta. Ketika nama Siti dipanggil sebagai pembicara utama, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Rian yang duduk di barisan tengah merasakan dadanya sesak. Ia memperhatikan mantan istrinya berjalan menuju panggung. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa wanita itu pernah mengalami kehancuran besar dalam hidupnya. Di atas panggung, Siti mulai berbicara. "Saya bukan lulusan universitas." Ruangan langsung hening. "Saya bahkan hanya lulusan SD." Beberapa orang tampak terkejut. Namun Siti tersenyum. "Dulu saya sering dianggap tidak akan berhasil karena pendidikan saya rendah." Ia berhenti sejenak. "Tapi saya belajar bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh ijazah. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah saat keadaan sulit." Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Siti melanjutkan kisah perjuangannya. Tentang berjualan gorengan. Tentang ditolak banyak orang. Tentang memulai usaha dengan modal yang sangat kecil. Namun ia tidak pernah menceritakan secara rinci luka yang pernah dialaminya. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tidak menyalahkan siapapun. Tidak membuka aib masa lalu. Dan justru itulah yang membuat Rian semakin merasa bersalah. Siti bisa saja membalas semua perlakuan buruk yang pernah diterimanya. Namun ia memilih fokus pada masa depannya. Pilihan itu membuat dirinya tampak jauh lebih besar daripada mereka yang pernah menyakitinya. Setelah acara selesai, peserta berbondong-bondong mendatangi Siti. Banyak yang ingin berfoto. Banyak yang ingin meminta saran bisnis. Banyak pula yang mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Di tengah kerumunan itu, Rian dan Bu Ratna berdiri beberapa meter jauhnya. Mereka ingin menghampiri.
namun tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, ketika kerumunan mulai berkurang, Bu Ratna memberanikan diri melangkah. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Siti yang sedang berbicara dengan panitia menoleh ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Siti. Suara itu langsung dikenalnya. Siti perlahan berbalik, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali berhadapan dengan mantan mertuanya. Di belakang Bu Ratna berdiri Rian. Wajah keduanya terlihat jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tidak lagi penuh kesombongan. Tidak lagi penuh keyakinan bahwa mereka selalu benar. Yang terlihat sekarang hanyalah rasa canggung, malu, dan penyesalan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Siti tersenyum sopan. Bu Ratna, Mas Rian. Sapaan itu sederhana, namun justru membuat hati mereka semakin terasa berat. Karena setelah semua yang pernah mereka lakukan, Siti masih mampu menyapa mereka dengan hormat. Dan saat itulah mereka menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Mereka tidak pernah kehilangan seorang menantu atau seorang istri biasa. Mereka telah kehilangan seseorang yang berhati besar dan bernilai jauh lebih tinggi daripada yang pernah mereka sadari. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan itu, melainkan kenyataan bahwa mereka baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Dan pertemuan hari itu akan berlanjut pada sebuah percakapan yang penuh air mata, penyesalan, dan permintaan maaf yang selama bertahun-tahun tertunda. Ada permintaan maaf yang mampu menyembuhkan luka. Namun ada juga penyesalan yang datang ketika semua kesempatan telah hilang. Dan hari itu, Bu Ratna dan Rian harus menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidup mereka. Suasana di aula hotel mulai sepi. Sebagian besar peserta seminar telah meninggalkan lokasi acara. Hanya beberapa panitia dan tamu undangan yang masih terlihat berbincang di beberapa sudut ruangan. Di dekat ruang VIP, Siti berdiri berhadapan dengan Bu Ratna dan Rian. 3 orang yang pernah terikat sebagai keluarga. 3 orang yang pernah saling menyakiti. Dan kini dipertemukan kembali oleh takdir setelah bertahun-tahun berpisah. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Keheningan itu terasa begitu berat. Bu Ratna menggenggam kedua tangannya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Sementara Rian hanya menundukkan kepala, seolah tidak sanggup menatap wajah wanita yang pernah menjadi istrinya. Siti sendiri berdiri dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Waktu dan perjuangan telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Akhirnya, Bu Ratna membuka suara. Siti. Suaranya bergetar. Bagaimana kabarmu? Siti tersenyum tipis. Alhamdulillah baik, Bu. Jawaban sederhana itu justru membuat hati Bu Ratna semakin sesak. Karena ia tahu, kehidupan Siti saat ini jauh lebih baik daripada saat masih berada di rumahnya dahulu. Dan itu terjadi bukan karena bantuannya, melainkan meski dirinya telah berusaha menjatuhkan wanita itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Ratna. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Siti tetap diam mendengarkan. Selama bertahun-tahun, ia pernah membayangkan pertemuan seperti ini. Namun sekarang ketika benar-benar terjadi, hatinya justru terasa tenang. Bu Ratna menarik napas panjang. 5 tahun lalu, aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Air matanya mulai jatuh. Aku menghina pendidikanmu. Aku meremehkan keluargamu. Aku memfitnahmu. Suaranya semakin lirih. Dan aku menjadi alasan rumah tanggamu hancur. Mendengar semua pengakuan itu, Siti hanya menatap dengan tenang. Luka-luka lama memang masih tersimpan dalam ingatannya. Namun rasa sakit yang dulu begitu besar kini sudah tidak lagi menguasai hatinya. Bu Ratna menangis. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Aku salah, Siti. Aku sangat salah. Aku menilai seseorang hanya dari pendidikan dan status. Aku tidak pernah melihat ketulusan hatimu. Air mata terus mengalir di pipinya. Orang-orang yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan. Namun Bu Ratna tidak peduli.
Harga dirinya yang dulu begitu tinggi telah runtuh oleh penyesalan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita yang dulu selalu memandang rendah Siti kini menundukkan kepala di hadapannya. Siti memandang mantan mertuanya cukup lama. Kemudian ia melangkah mendekat. Dengan lembut ia menggenggam tangan Bu Ratna. Bu. Bu Ratna mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Saya sudah memaafkan ibu. Kalimat itu membuat Bu Ratna menangis semakin keras. Karena ia sadar, bahkan setelah semua luka yang pernah diberikan, Siti masih memiliki hati yang begitu besar. Setelah beberapa saat, Rian akhirnya memberanikan diri berbicara. Siti. Suara pria itu jauh lebih pelan dibanding biasanya. Ia terlihat seperti orang yang memikul beban sangat berat. Aku juga minta maaf. Siti menatap mantan suaminya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka saling menatap tanpa kemarahan. Rian menghela napas panjang. Dulu aku berpikir aku sedang mengambil keputusan yang benar. Tapi sekarang aku sadar aku hanya pengecut. Siti terdiam. Aku tahu kamu tidak pernah mengkhianatiku. Aku tahu kamu selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi aku gagal melindungimu. Suara Rian mulai bergetar. Aku memilih mendengarkan orang lain dibanding mempercayai istriku sendiri. Air mata mulai memenuhi matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, Rian tidak lagi mencoba menyembunyikan penyesalannya. Aku kehilangan seseorang yang seharusnya aku pertahankan. Kalimat itu keluar dengan penuh kejujuran. Bukan untuk mendapatkan kembali Siti. Bukan untuk meminta kesempatan kedua. Melainkan karena ia akhirnya menerima kenyataan bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah melepaskan wanita yang selama ini tulus mencintainya. Siti tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Mas. Rian menatapnya. Aku juga sudah memaafkan Mas. Jawaban itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Karena ia tahu, memaafkan tidak selalu berarti kembali. Ada luka yang bisa sembuh. Namun ada hubungan yang memang sudah selesai. Beberapa menit kemudian, percakapan mereka berakhir. Sebelum berpisah, Bu Ratna kembali menggenggam tangan Siti. Kamu wanita hebat. Air mata masih terlihat di sudut matanya. Dulu aku terlalu buta untuk melihatnya. Siti tersenyum. Kita semua pernah melakukan kesalahan, Bu. Bu Ratna mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu ada satu hal yang tidak bisa diperbaiki. Waktu. Ia bisa meminta maaf. Ia bisa menyesal. Tetapi ia tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. Setelah berpamitan, Siti berjalan menuju pintu keluar hotel. Di luar, matahari sore mulai bersinar hangat. Langkahnya ringan. Hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas dari semua luka masa lalu. Di belakangnya, Bu Ratna dan Rian hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Mereka melihat sosok wanita yang dulu pernah mereka hina kini melangkah dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang cerah. Sementara mereka hanya bisa membawa satu hal yang akan terus tinggal di hati mereka. Penyesalan. Namun bagi Siti, kisah itu bukan tentang balas dendam. Bukan tentang membuktikan siapa yang paling hebat. Melainkan tentang satu pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan seseorang karena pendidikan, status, atau keadaan hidupnya saat ini. Karena masa depan adalah milik mereka yang terus berjuang, bahkan ketika seluruh dunia meragukan mereka. Dan Siti telah membuktikan hal itu. Dari seorang wanita yang dihina, difitnah, dan diceraikan. Ia bangkit menjadi wanita sukses yang dihormati banyak orang. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena kesabaran, kerja keras, dan keberanian untuk tidak menyerah pada keadaan. Tamat.